Yohanes palsu dengan Caimin dianggap sebagai suatu keputusan strategik, keputusan yang melegakan. Tapi itu sama sekali tidak. Jangan pilih orang yang pernah punya pengalaman menghancurkan persatuan bangsa. Dia bukan salah satu faktor penting di antara tokoh-tokoh. Begini Bung, ada pesan dari dua institusi penting Bung, dari dua tokoh. Keduanya itu kakak beradik, putra Kiai Kholil almarhum. Nah, pesan ini kira-kira bunyinya begini Bung, sudah minggu lalu ini. Dalam pemilu kita hendaknya jangan memilih orang yang pernah berbuat tidak senonoh, yaitu mengacaukan semangat kita berbangsa dan bernegara, yang menghancurkan, memutuskan tali kebangsaan, yang merobek-robek persatuan bangsa. Pokoknya macam gitu Bung. Satu lembaga itu dari PBNU, satu lembaga kedua itu dari GP Ansor. Jelas Bung, itu kadrun, mantan gubernur DKI yang sekarang sibuk mencari pembenaran, bukan mencari kebenaran. Satu lagi juga mengatakan hal yang sama, menjadi sahabat kental kaum kadrun, orang yang pernah merusak relasi-relasi kita dalam berbangsa dan bernegara. Kira-kira tidak layak diberi kesempatan berkuasa. Tempo hari dikasih kesempatan untuk memimpin satu provinsi Bung, satu provinsi. Itu pun gagal total. Apalagi memimpin sekarang ini 33 provinsi untuk seluruh republik. Ya masih kacau lah. Dan begini Bung, sebenarnya kita tidak usah terlalu serius mikirkan orang-orang seperti itu. Tidak usah terlalu serius. Tapi diam-diam kita memang tidak akan menengok dia, tidak akan membuat dia kita hitung sebagai sesuatu faktor penting dalam relasi-relasi kekuasaan. Dia bukan salah satu faktor penting di antara tokoh-tokoh. Ya begitu aja. Sibuk dia sekarang mencuci tangan untuk minta diakui, untuk minta dipahami. Lalu dia berpasangan dengan Caimin. Kekuatan Caimin barusan diteriak-teriakkan. Kami bukan kadrun. Tapi ya begini, pilihan terakhir Bang Surya Paloh menjodohkan Yohanes palsu dengan Caimin dianggap sebagai suatu keputusan strategik, keputusan yang melegakan. Tapi itu sama sekali tidak. Problem di hadapan mereka, problem. Kaum Nahdliyin senang dengan PKB, tapi tidak senang dengan Caimin. Ini masalahnya Bung. Jadi kemana mereka mau melangkah? Apa yang mau dicapai? Saya kira Bang Surya saat ini pun
tetap merasakan sesuatu yang getir, suatu masa depan yang tidak pasti, masa depan yang bahkan merupakan ancaman. Nah, hati-hati kalau tokoh-tokoh dalam masyarakat menyampaikan pesan seperti itu tidak berarti memberangus kebebasan dan demokrasi. Sikap sangat berhati-hati itu dibangun di atas landasan suatu wawasan kebangsaan. Kaum Nahdliyin itu wawasan kebangsaannya kan keren sekali, Bung. Mereka bertaruh untuk waktu lama, selama Orde Baru kira-kira. Kaum Nahdliyin disingkirkan, dianggap tidak penting. Tapi kalau ada masalah-masalah, kaum Nahdliyin lah yang turun, dan beberapa orang mengeluh kepada Gus Dur. Kita ini dianggap pemadam kebakaran. Kalau ada kebakaran kita baru relevan. Dan itu dalam keluhan. Gus Dur menghibur, tidak apa-apa. Kita menjadi pemadam kebakaran untuk Republik, supaya Republik ini tidak kebakaran. Ketua PBNU yang memesan, yang memberikan kita pesan, jangan pilih orang yang punya pengalaman menghancurkan persatuan kita. Itu maknanya beliau bersiap-siap menjadi pemadam kebakaran. Jadi jangan dipilih. Kalau tidak dipilih aman kita. Orang-orang yang suka bakar-bakar itu kalau tidak kita hitung, kita pilih, aman. Begitu pula Ketua GP Ansor berpesan yang sama persis. Bung, sama-sama Nahdliyin, sama-sama organisasi di dalam tubuh kaum Nahdliyin itu memiliki kesamaan perasaan, memiliki kesamaan perhitungan. Jangan pilih orang yang pernah punya pengalaman menghancurkan persatuan bangsa. Kita bukan tidak suka pada sesama bangsa, tapi sesama bangsa yang pernah bikin rusak jangan dipilih dalam pemilu yang akan datang ini. Intinya jangan memilih kadrun. Begitu, Bung, ringkas, tegas, jelas. Dua pemuda, masih muda-muda, dua tokoh dari satu keluarga, putra-putra Kiai Kholil almarhum. Begitu, Bung, sikap dan pandangan politik yang patut kita teladani, yang patut kita jadikan kiblat dan orientasi nilai. Terima kasih. Salam Bung, salam.